terhadap anak. Next. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa, Pak? Lanjut, Pak. Nggak apa-apa, terus aja, Pak. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Next. Izin Ibu dan Bapak-bapak semuanya, pengertian anak. 1. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, anak angkat, anak asuh, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, anak memiliki keunggulan. 2. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Itu terdapat dalam pasal 1 angka 2. 2. Anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Itu mengacu dalam pasal 1 angka 3. Selanjutnya, anak menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana mengacu dalam pasal 1 angka 4. Anak menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Itu berupa anak-anak yang dijadikan saksi, yang contohnya dipanggil oleh pihak kepolisian, kemudian diminta keterangan. Selanjutnya anak tersebut dibawa ke pengadilan untuk diadili atau jadi saksi di dalam persidangan. Next. 3. Menurut pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Next. Nah, ini Bu, definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Next. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti anak yang dikatakan di bawah usia 18 tahun itu termasuk anak yang di dalam kandungan. Next. Hak anak. Di sini dapat Bapak Ibu ketahui, anak itu mempunyai hak juga, Bu. Ya Bapak ya. Yaitu 1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial seperti yang dikatakan oleh Pak Camat tadi, Pak ya. Ya, stunting Pak ya. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Hak mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Ini bukan untuk buat HP, Pak ya. Ya, izin Bu. Ya Bu ya, jangan dikasihkan anak untuk memberikan waktu luang. Ya, next. Pak Idris. Siapa saja yang berkewajiban bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak? 1. Negara, yaitu Negara Republik Indonesia. Pemerintah, yaitu Pemerintah Kabupaten Potongan Barat, terkhususnya masyarakat, keluarga, dan
orang tua. Itu terdapat dalam pasal 20. Lanjut, Pak Idris. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak? Ini bagi bapak ya ibu ya. 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi. 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Itu terdapat dalam pasal 26. Itu yang dikatakan Pak Camat tadi, yang anak-anak yang di bawah berusia, bawah umur Pak ya. Papua jelas itu. Ya betul, Pak Buah. Next. Pengertian kekerasan anak. Kita harus bisa memahami juga apa itu pengertiannya Bu ya, Bapak. Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya, yang seharusnya menjadikan tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh, yang berakibat penderita kesengsaraan, cacat atau kematian. Inilah bentuk kekerasan fisik selaku orang tua atau orang dewasa. Kekerasan fisik ini kekerasan fisikis, mengancam atau menggertak terhadap anak, itu terdapat mentalnya. Yang ketiga, kekerasan atau kejahatan seksual. Ini kita semua udah dewasa. Next, Bapak. Kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak adalah setiap tindakan terdapat anak yang melanggar norma-norma tingkah laku dan cenderung menyebabkan kerusakan pada anak baik secara fisik ataupun psikis. Kekerasan pada anak apabila korbannya adalah anak yang berumur di bawah 17 tahun atau 18 tahun, anak yang berada di bawah usia tersebut harus dilindungi dari upaya kekerasan karena pada ranting usia tersebut anak belum bisa melindungi diri seutuhnya dari tindakan kekerasan. Next. Ini bentuk jenis kekerasan terhadap anak. Bisa kita lihat ada seorang tangan mau memukul anaknya, kemudian tangan mengepal. Ini seorang anak yang sudah ketakutan. Oke Pak Idris, next. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak bisa di Pak Idris, next saja. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual. Ini harus kita ketahui juga Ibu. Ini karena rentan. Mohon izin, saya juga dari kepolisian juga banyak menangani kasus seperti ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan sentuhan atau kita pegang aja anak-anak itu udah kena Ibu. Hubungan seksual dan pornografi. Gitu Pak ya, hati-hati Pak. Kita itu negara kita melindungi anak yang usia dini ini Pak. Ya Pak Idris, lanjut Pak Idris. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak. 1. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Ini Pak, kita harus selaku orang tua, Bapak Ibu, jangan lemah kita untuk mengawasi seorang anak. Kita harus wajib memperhatikan anak kita dan memberikan wawasan pengetahuan. Kemudian anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu. 3. Kemiskinan keluarga, banyak anak. Itu dulu kan banyak anak banyak rezeki Bu ya. Sekarang sudah enggak lagi Bapak. Ya lanjut. Next, edit. Dampak akibat kekerasan terhadap anak. Next, Pak. Faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terjadi karena beberapa faktor psikologis. Di antaranya anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Orang tua lupa diri sebagai orang tua karena terlalu sibuk, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan akibat tidak mendapatkan perhatian orang tua di rumah. Next, lanjut. Oke. Ancaman hukuman kekerasan terhadap anak. Next. Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 huruf C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan
dan atau denda paling banyak 72 juta. Next, ready? Next, lanjut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini mohon izin akan saya minta bantu kepada rekan saya atau komandan saya Pak Afanul Bahri Esa. Mohon izin. Mohon izin Bu, Bapak. Pak Camat, Pak Wali dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami coba lanjutkan dengan tema penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Lanjut Pak Idris. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT merupakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri. Menurut pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT